Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Kim Indonesia dengan NIM 122111373 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan melanjutkan mengerjakan soal pada mata kuliah aplikasi komputer ekonomi tentang forecasting atau peramalan. Oke, pada nomor 4 ini tentang exponential smoothing. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya. Pada kolom metode pilihan exponential smoothing seperti gambar berikut. Tabelnya sama. Lalu alfa untuk penelusuran eksponensial, untuk menggunakan penelusuran eksponensial, nilai untuk smoothing konstan alfa harus dimasukkan. Jumlah ini adalah antara 0 dan 1. Di bagian atas layar kombinasi kontak scrollbar atau teks akan muncul memungkinkan untuk memasukkan nilai tertentu untuk melakukan smoothing atau dengan alfa sebesar 0,5. Oke, sudah benar ya, alfa for smoothingnya ini 0,50. Dengan catatan, jika Anda memilih alfa 0, form akan memilih nilai alfa yang terbaik, MAT terendah. Oke, kita akan klik solve untuk melihat hasilnya. Nah, begini teman-teman. Di sini tetap ada 4. Dan pada forecasting resultnya di sini sama seperti di tabel pada bias mean error dan MAD-nya atau mean absolute deviation. Tetapi pada hasil next periodnya ini sedikit berbeda, tetapi tetap sama bahwa di sini adalah pembulatan. Di tabel itu atau di dalam materi itu sudah dibelokan yaitu 114,38, sedangkan yang saya kerjakan ini hasil dari next periodnya yaitu 114,375 atau bisa di pembulatan yaitu 114,38. Oke, untuk grafiknya yaitu seperti ini ya teman-teman grafiknya. Nah, dari tabel dan gambar di atas menunjukkan bahwa dengan exponential smoothing method, jumlah penjualan pada periode atau minggu ke-7 atau 14 Februari adalah sebesar 114,38 unit. Oke, untuk soal yang nomor 5 pada exponential smoothing with trend, kita akan edit data terlebih dahulu. Kita akan ubah metodenya itu menjadi exponential smoothing with trend. Nah, sama alpha for smoothingnya yaitu 0,50 dan juga beta for smoothingnya 0,50. Nah, lalu kita klik solve saja langsung. Nah, ini sama ada 4 pada solusinya. Nah, pada hasil dari percocokan pada materi ini sama, tetapi pada hasilnya juga akan sedikit berbeda, tetapi di dalam saya mengerjakan ini sudah dalam pembulatan, sedangkan dalam materi tabel ini belum ada pembulatan. Jadi pada next period di materi ini ada 116,36, sedangkan pembulatan dari yang saya kerjakan yaitu next periodnya 117,5. Nah, pada grafiknya kita akan lihat seperti ini. Dari tabel dan gambar di atas menunjukkan bahwa dengan exponential smoothing method, jumlah penjualan pada periode atau minggu ke-7 atau 14 Februari adalah sebesar 118,38 unit. Nah, lanjut dengan trend analisis. Kita akan edit data terlebih dahulu. Sama tabelnya, tetapi kita akan menggunakan yang trend analysis line model atau linear trend line model. Nah, seperti ini, lalu kita klik solve. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri seperti ini.
Pada kolom metode pilih trend analysis atau regresi overtime. Dalam model ini akan dilakukan peramalan menggunakan regresi dengan variabel bebasnya atau X adalah waktu sehingga periode peramalan bisa panjang sampai periode ke-20 atau lebih dengan perasaan regresi linear sederhana seperti Y sama dengan A plus B, X di mana Y adalah variabel terikatnya dan X sebagai variabel bebasnya yaitu waktu. Lalu setelah itu kita akan lihat grafiknya. Tadi tentang tabel sama ya teman-teman, hasilnya dari periode yang atau masa depan periodenya itu 7 sampai dengan yang 20 dan hasilnya itu yaitu 141,48. Dan ini adalah grafiknya, kita akan lihat grafiknya. Nah, grafiknya seperti ini teman-teman. Nah, dari tabel dan gambar di atas menunjukkan bahwa dengan tren analisis metode jumlah penjualan pada periode atau minggu ke-7 atau 14 Februari adalah sebesar 17,33 unit. Selain itu juga telah dihitung untuk periode selanjutnya yaitu periode minggu ke-8 sampai dengan minggu ke-20 untuk meramalkan penjualan pada periode atau minggu ke-21 atau selebihnya dan menggunakan persamaan regresi pada tabel di atas yaitu Y sama dengan 104,33 ditambah 1,86 periode. Kita lihat yang progressing result kembali. Ini sama. Sehingga menjadi Y sama dengan 104,33 ditambah 1,86 kali 21 sama dengan 143,39. Jadi hasilnya sama ya teman-teman. Oke, lanjut untuk nomor 6. Kita akan edit data. Ini menggunakan multiplicative disposition. Nah, lalu kita akan klik. Nah, ini 4, kita akan ubah 4-nya ini ya, teman-teman. Pada ini. Dalam model ini harus digunakan jumlah musimnya misalnya 4 musim. Kita akan ganti dengan 4. Nah. Kita akan klik solve. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Di sini tabelnya teman-teman bisa lihat sendiri. Dan tabelnya atau grafiknya seperti ini. Oke, itu teman-teman contoh soal dari nomor 4 sampai nomor 6. Dan selanjutnya teman-teman jangan lupa untuk menyimpan data teman-teman dalam local disk. Terima kasih.